Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofiatin dengan NPM 2125154. Saya berasal dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak dalam mata kuliah Literasi Data dan Teknologi. Baiklah teman-teman, langsung saja memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian pola asuh. Istilah pola asuh terdiri dari dua suku kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Feuerwahrder-Minta, pola adalah model dan istilah asuh diartikan menjaga, merawat, dan mendidik anak, atau diartikan sebagai memimpin, membina, melatih anak supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Memasuki poin yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dan memaksa anak untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang tua. Anak dituntut untuk selalu menuruti apa keinginan orang tua. Orang tua yang otoriter akan menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak akan memberi peluang yang besar terhadap anak untuk berbicara ataupun mengungkapkan perasaannya. Ciri-ciri orang tua yang otoriter yaitu memiliki banyak aturan, bersikap dingin, komunikasi berjalan satu arah, tidak memberi kesempatan pada anak, memaksakan ekspektasinya sendiri terhadap anak. Yang jenis selanjutnya yaitu pola asuh permisif. Yaitu pola asuh permisif merupakan pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Adapun yang termasuk pola asuh permisif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiarkan anak bertindak sendiri tanpa ada bimbingan dari orang tua. Yang kedua yaitu mendidik anak acuh tak acuh, bersikap pasif. Yang ketiga yaitu mengutamakan kebutuhan material saja. Yang keempat yaitu memberikan apa saja yang dibutuhkan anak, atau terlalu memberikan kebebasan anak untuk mengatur diri sendiri tanpa adanya peraturan-peraturan. Pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak, tapi juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya, sehingga masih dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri. Ada beberapa aspek dalam pola asuh demokratis, yaitu yang pertama, pola aspek pandangan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memandang dan memberikan penilaian kepada anaknya. Yang kedua yaitu aspek komunikasi. Ketiga yaitu aspek penerapan disiplin, yaitu cara yang dipakai orang tua dalam menerapkan disiplin pada anaknya, kontrol orang tua terhadap perilaku anak, dan aturan yang dibuat melalui hukuman maupun hadiah yang diterapkan. Yang terakhir yaitu aspek pemenuhan kebutuhan. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu dampak pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu dampak pola asuh otoriter, yaitu tipe pengasuhan otoriter anak dengan orang tua. Yang otoriter akan cenderung moody, kurang bahagia, mudah tersinggung, kurang memiliki tujuan, dan tidak bersahabat. Yang kedua yaitu dampak pola asuh orang tua permisif. Tipe pengasuhan permisif anak dengan orang tua permisif akan cenderung impulsif, agresif, kurang kontrol diri, kurang mandiri, dan kurang berorientasi prestasi. Yang ketiga yaitu dampak pola asuh orang tua demokratis, yaitu tipe pola demokratis anak dengan orang tua demokratis akan cenderung periang, memiliki rasa tanggung jawab sosial, percaya diri, berorientasi, dan lebih kooperatif. Masuki poin yang selanjutnya yaitu indikator pola asuh orang tua. Ada beberapa indikator pola asuh orang tua terhadap anak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Yang pertama yaitu orang tua menerapkan peraturan yang ketat. Yang kedua yaitu tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga yaitu segala peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh anak. Yang keempat yaitu berorientasi pada hukuman fisik maupun verbal. Yang terakhir yaitu orang tua jarang memberikan hadiah atau pujian. Yang kedua yaitu tipe pola asuh permisif.
yaitu memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada batasan dan aturan dari orang tua. Anak tidak memberikan hadiah atau pujian meski anak berperilaku baik. Anak tidak mendapatkan hukuman meski anak melanggar peraturan. Orang tua kurang kontrol terhadap perilaku dan kegiatan anak sehari-hari. Yang terakhir yaitu orang tua hanya berperan sebagai pemberi fasilitas. Yang ketiga yaitu pola asuh demokratis. Adanya kesempatan bagi anak untuk berpendapat, hukuman diberikan akibat perilaku yang melanggar dan salah. Yang ketiga yaitu orang tua membimbing dan mengarahkan tanpa memaksakan kehendak anak. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama yaitu pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dapat merawat akan mempengaruhi persiapan mereka dalam menjalankan pengasuhan. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anak. Pola asuh yang ketiga yaitu budaya. Budaya seringkali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak. Poin yang selanjutnya yaitu kepribadian anak usia dini. Kepribadian adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dan struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki seseorang. Perkembangan kepribadian anak sangat tergantung pada interaksi anak dan orang tua. Yang selanjutnya yaitu metode pembentukan kepribadian positif anak usia dini. Yang pertama yaitu dengan mengajarkan kedisiplinan atau kemandirian. Yang kedua yaitu memberikan nasihat positif. Yang selanjutnya yaitu memberikan anak untuk mengendalikan emosinya. Yang keempat yaitu menerapkan hukuman dan hadiah. Apabila anak bersalah maka berilah hukuman dengan segera dan sesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Yang terakhir yaitu memperkenalkan Tuhan dan agama sejak kecil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.